Perang dengan Israel di depan mata, Iran borong rudal kiamat Rusia S-400 Trump. Dilansir dari Minangkabau News, Iran memiliki beberapa kemampuan pertahanan udara canggih seperti sistem yang menjatuhkan drone Amerika Serikat pada 2019 lalu. Namun dengan berakhirnya embargo senjata PBB pada Oktober, Iran diduga akan bisa menambah kekuatan dari Rusia. Menteri Pertahanan Iran, Brigjen Amir Hatami telah memeriksa sistem pertahanan udara S-400 Triumph selama kunjungannya ke Rusia untuk pameran militer Army 2000 di luar Moskow. Rekaman kunjungan pada akhir pekan ini menunjukkan Hatami dan anggota delegasi Iran lainnya berbicara dengan pejabat Rusia. Hatami diberi pengarahan tentang fitur sistem dan prinsip operasi S-400. Selain S-400, delegasi juga melihat kombinasi sistem rudal permukaan ke udara jarak menengah Pansir 1E atau Pansir S-1E dan sistem artileri anti pesawat. Mereka pun memeriksa helikopter utilitas Kamov KA-2267 dan dilaporkan tertarik seputar pesawat tempur Sukhoi Su-30. Dikutip dari laman Sputnik News, Selasa 25 Agustus 2020, Hatami mengadakan pembicaraan dengan pejabat senior Rusia termasuk Menteri Pertahanan Sergei Shoigu. Dia juga bertemu dengan pasukan polisi perbatasan Iran yang tiba di Rusia untuk bertanding di International Army Games ke-6 yang digelar bersamaan dengan Army 2020. Bulan lalu, Duta Besar Iran untuk Rusia Qasem Jalali mengonfirmasi bahwa Teheran sedang mempertimbangkan pembelian senjata Rusia untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya. Iran menilai Moskow sebagai mitra yang selalu berada di sisinya pada saat-saat sulit. Pada akhir 2019, Badan Intelijen Pertahanan mengeluarkan penilaian yang menunjukkan bahwa Iran mungkin tertarik untuk membeli perlengkapan tempur. Beberapa yang mungkin dilirik seperti S-400, sistem pertahanan pantai K-300P Bastion, jet tempur Su-30, dan tank tempur utama T-90 setelah embargo senjata PBB berakhir pada 18 Oktober nanti. Meski tertarik berbelanja ke Rusia, Kementerian Pertahanan Iran telah membuat kemajuan dalam pembuatan peralatan militer canggihnya sendiri dalam beberapa tahun terakhir. Tahun lalu, sistem pertahanan udara Khordad 3 yang produksi oleh Organisasi Industri Penerbangan Iran menembak jatuh drone yang mengintai Northrop Grumman Global Hawk di atas wilayah udara Iran di Selat Hormuz. Pada tahun yang sama, Teheran memerintahkan sistem pertahanan udara Bafar 373. Sistem ini digambarkan sebagai analog Iran dengan S-300 dengan karakteristik yang lebih unggul dari US Patriot. Sementara itu, jika Iran beli S-400 Rusia, maka Israel akan siagakan jet siluman F-35. Keduanya terus bersitegang. Akankah akan perang? Pakar pertahanan Amerika Serikat menyebut Israel akan menyiagakan jet tempur siluman F-35 jika Iran benar-benar membeli sistem pertahanan rudal canggih S-400 milik Rusia. Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB telah menolak rancangan resolusi Amerika Serikat untuk memperpanjang embargo senjata tanpa batas waktu terhadap Iran. Penolakan DKPBB pada pekan lalu telah membuat Amerika Serikat merasa malu. Rusia dan China sangat menentang perpanjangan embargo senjata 13 tahun yang akan berakhir pada 18 Oktober 2020 di bawah kesepakatan nuklir tahun 2015 yang ditandatangani antara Iran dan 6 kekuatan dunia, Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman, dan juga China. Kegagalan Dewan Keamanan untuk bertindak tegas dalam mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional tidak bisa dimaafkan, kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo. Namun, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Kelly Craft memperingatkan Washington akan memulai snapback dalam beberapa hari mendatang. Amerika Serikat akan menindaklanjuti janji itu untuk tidak berhenti memperpanjang embargo senjata, katanya. Menurut laporan Pentagon pada tahun 2019 yang berjudul Military Power Report Statement pada bagian Military Power yang juga mencakup Rusia dan China, diduga bahwa setelah embargo senjata Iran berakhir pada tahun 2020, hal itu akan memberikan kesempatan bagi Teheran untuk memperoleh beberapa kemampuan canggih yang telah berada di luar jangkauannya selama beberapa dekade.
Laporan itu menunjukkan bahwa Iran telah memperoleh sistem pertahanan udara SA-20C Rusia yang memberi Iran kemampuan pertamanya untuk mempertahankan diri dari senjata angkatan udara modern. Iran juga memperkuat sistem pertahanan udara terintegrasi melalui produksi dalam negeri serta akuisisi asing. Iran sedang menurunkan rudal surface to air dan sistem radar yang lebih mampu dikembangkan di dalam negeri, bunyi laporan Pentagon. Iran, lanjut laporan Pentagon, juga diduga berusaha mendapatkan perangkat keras pertahanan Rusia, termasuk sistem pertahanan udara S-400, sistem pertahanan pantai K-300P Bastion, jet tempur Su-30, pesawat latih atau pesawat latih Yak-130 dan tank tempur utama T-90. Direktur Senior Center of Military and Political Power di Foundation for Defense of Democracies, Bradley Bowman mengatakan Iran pada tahun 2019 berusaha membeli S-400 sistem rudal surface to air mobile Rusia yang berkemampuan tinggi. Moskow dilaporkan menolak permintaan Teheran tersebut, tetapi jika embargo senjata dibiarkan berakhir, Moskow mungkin menikmati kesempatan untuk menjual S-400 serta pesawat tempur dan senjata lainnya kepada Teheran, katanya, seperti dilansir Euro-Asian Times Selasa 18 Agustus 2020. Skenario itu sangat mirip dengan apa yang mungkin dihadapi pilot Amerika dan Israel jika Teheran memperoleh pertahanan udara dan pesawat tempur baru di Moskow atau Beijing. Dalam berbagai situasi dunia nyata, F-35 perlu mengalahkan pertahanan udara dan pesawat tempur Iran untuk memfasilitasi serangan senjata langsung atau kebuntuan terhadap target darat, ujarnya. Sementara itu, Angkatan Udara Amerika Serikat dan Israel untuk kedua kalinya pada tahun ini melakukan latihan militer bersama dengan tujuan meningkatkan kemampuan bertahan jet tempur mereka terhadap pertahanan udara musuh yang canggih dan pesawat tempur musuh sebelum menyerang target darat. Menurut laporan Breaking Defense, latihan gabungan yang dinamai Enduring Lightning II itu melibatkan skuadron ke-421 Amerika Serikat dan jet tempur F-35 Adir Israel dan berlangsung di Israel Selatan pada 2 Agustus lalu.